Oke. Oke, ini Apapun luar itu, biasa nih ya. Apapun Ini itu, pembahasannya ya. Makanya tadi saya bilang kan ke BSD naik taksi, Apa ya kan? tuh? Lanjut, cakep. Ayo atlet-atlet Thomas dan Uber Buat harus prestasi, pede, harus pede. ya kan? Ukir prestasi. Oh, mantap, Ya, cakep. gitu. Ini akan jadi pembahasan kita di pagi hari ini ya. Kita membangunkan semangat gitu, biar semangatnya menular untuk tim Thomas dan Uber kita. Selamat pagi, sudah ada hadir bersama kami. Ada Mas Daryadi, wartawan senior cabur bulu tangkis. Selamat pagi, Selamat Mas pagi, Daryadi. Mas Daryadi. Pagi Mas Ari, Mbak Cira. Iya, off air tadi luar biasa kita udah ngebahasnya, udah spill-spillnya bikin udah lumayan seru ya. Pokoknya Indonesia menang. Pokoknya. Kemudian sudah hadir juga Mas Bambang Supriyanto, mantan pemain timnas bulu tangkis. Selamat pagi, Mas Selamat pagi, Bambang. Mas Pagi, Bambang. pagi Mbak, pagi Mas. Kemudian kita juga sudah bergabung melalui Zoom, ada Humas PBSI, Mbak Yuni Kartiga. Tim ad hoc PBSI juga beliau. Betul. Selamat Oke. pagi Mbak Yuni. Pagi. Baik, selamat pagi. Kita ke Mas Bambang. Mas Bambang, kalau kita melihat gitu ya, tim kita, Thomas sudah melawan Taipei, luar biasa. Kemudian Uber juga melawan tadi malam ya, Korea Selatan. Artinya itu bagaimana permainan dari tim kita gitu, dari semuanya gitu, 5 babak itu? Secara kualitas kalau tim Thomas kita ya, karena saya bekas pemain Thomas Iya. Cup juga, juara di situ. Secara 96 kualitas ya, mohon maaf. 96 ya, ya Mas? 94 96. 94 Oke, 96. Iya. Luar Ya. biasa. Secara kualitas momen ini untuk Thomas Cup kita harusnya kita bisa juara di Thomas Cup ya. Oke. Secara kualitas, secara prestasi dan terutama solidnya di Bergu itu kita benar-benar solid sekali. Orang kalau di Bergu itu lawan Indonesia itu memang menakutkan. Kalau di Bergu kita. Jiper lah gitu ya Mas ya. Salah satunya itu memang. Apa yang membuat negara rival kita tuh jiper melihat kita? Takut melihat kita gitu. Memang secara itu turun temurun ya dari mungkin zamannya Rudi Hartono, Lim Swee King, Mas Icuk. Sampai sini itu memang Regenerasi itu. regenerasi itu terutama untuk Thomas Cup itu memang dari secara kualitas memang kita di tim itu memang hampir rata semua. Ibarat Dari- nggak ada yang iya. hilang lah gitu ya. Ya, ya. Dari Nggak ada yang fisik dan hilang. juga teknik permainannya Iya, begitu, iya, dua-duanya iya. ya? Benar. Oke. Meskipun entah itu Taipei, entah itu India, entah itu Korea dan lain sebagainya, Inggris bahkan begitu juga. Ya, saya kira sekarang ini termasuk tim yang terkuat ya menurut saya ya. Karena kan kita punya tunggal putra Iya. 1, 2 itu secara kualitas sekarang lagi top formnya. Di ganda kita ganda putra kita juga ada Rian Fajar, Ya, Rian Fajar. terus sama si Bagas Fikri. Ya, ini yang muda-muda ini udah mulai di titik yang atas gitu istilahnya. Jadi saya kira ini momen kalau untuk Thomas Cup ya saya yakin untuk bisa jadi Nah, juara. untuk Thomas kan, Ya. Ya, Uber bagaimana Ubernya. catatannya? Mas Daryadi jangan senyum-senyum aja. Nah, Mbak. Iya kan? Kalau Uber gimana kalau melihat ini ya? Mas Bambang dulu deh mungkin. Memang secara kualitas kita realistis saja. Realistis, Ya, oke. walaupun saya juga pasti pengen Indonesia menang. Ya, Pasti ini optimis tetap ya, tapi secara ya. realistis, tapi ada kans ada. Oke. Dalam arti Gregoria lagi di top form juga sekarang. Ya, nah, terus memang ganda kita memang ada sedikit di bawah dari Cina. Tapi dari si ganda pertama kita itu dulu kan pernah ada momen Olimpiknya, Ya. misalnya. Lah, walaupun itu ada kansnya di situ. Oke, ada Mas Bambang nggak ada kansnya. kans di situ ya? Ya ada kan segitu. Nah terus saya ngambil lagi kemungkinan besar Oke. di single ketiga. Oke, kita Di Komang. tanyakan juga ya ke Mbak Yuni ya sebelum Mas Daryadi ya. Mbak Yuni, kalau misal dari tim Uber sendiri seperti Persiapan seperti apa apa nih? persiapannya? Karena kan kita tahu ya sudah 28 tahun ya ini belum bisa meraih juara begitu. Iya, kalau siap sudah sangat siap ya. Begitu mereka bisa sampai ke final, juga saja pendapatan yang sangat luar biasa dan di luar dugaan. Karena secara ranking atau secara unggulan sebenarnya berada di 58, mereka harusnya itu di quarter final, tapi ini sudah maju 2 langkah, semi, kemudian final. Ini tempatan yang sangat gemilang, anak-anak sedang menang gitu ya, on fire. Kita sudah melihat bagaimana penampilan mereka yang luar biasa dan kita melihat sektor tunggalnya ini berkembang cukup baik.
karena sangat baik ya pemain mudanya seperti Esther kemudian Thomas mereka bisa melakukan tanggung jawab atau mengambil tanggung jawab dengan sangat luar biasa sehingga mengambil poin dan sampai di sini. Mbak Yuni, kalau tadi mengutip pernyataannya Mas Bambang nih, ya, artinya gini, kalau Thomas itu seakan-akan kita itu menjadi sosok yang angker ya di mata dunia untuk Thomas. Nah, apakah mungkin Uber ini juga bisa menularkan hal yang sama begitu loh? Atau jangan-jangan tim kita yang akan berlaga di final Uber 2024 ini justru malah melihat rasa takut dengan negara Cina ini begitu Mbak Yuni. Gimana nih kira-kira? Iya, kalau bicara anchor, waktu memang secara level permainan timnya ini sudah sejak lama lah ya, paling tidak kami final juara itu sudah harus sih kalau tim Thomas ya. Karena secara materi pemain mereka gajinya sangat baik, merata. Dan kalau bicara Uber, ini beda. Uber ini stepping up setelah kita melihat beberapa saat belum ada wakil bahkan sering tidak diunggulkan gitu ya, kali ini mereka tampil di final. Kalau saya tuh melihat mentality para pemain tim Uber Indonesia tampil di final justru penting. Dan kita harus ingat di 2 tahun yang lalu bagaimana Korea membuat kejutan justru mengalahkan China dengan skor 3-2. Ini juga unpredictable dan mudah-mudahan hari ini juga bisa help tim Uber Indonesia. Betul seperti kata Bambang, karakter kita sedikit ya di bawah China itu secara ranking juga secara pertemuan. Tapi kan ini permainan berbeda, tidak ada yang tidak mungkin. Nothing nggak ada yang bisa diprediksi gitu. Oke, baik Mbak Yuni. Kita sambil juga memperbaiki kualitas komunikasi kita ya. Mas Daryadi, kita simpan tanggapan Anda. Kita jeda dulu sejenak. Kami akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin sedikit lagi, ini mungkin terakhir nih ke Mbak Yuni Kartika, tim ad hoc dari PBSI yang juga ditunggu-tunggu ya Mbak, prestasi, ukiran prestasi, torehan prestasi, kemenangan. Kalau dikatakan tadi Syira Safira mengatakan 28 tahun yang lalu begitu. Tapi kalau masuk ke finalnya memang 16 tahun silam begitu ya. Nah ini Mbak Yuni, pesan apa yang bisa disampaikan oleh PBSI kepada masyarakat di tanah air, bagi para penonton setia bulu tangkis juga, agar harapan tersebut bisa muncul lah pada pagi hari ini, Mbak Yuni? Iya, kita berharap dan mendoakan ya mereka bisa tampil normal dulu, tampil maksimal karena pertandingan final ini memang berbeda dengan pertandingan di babak-babak sebelumnya. Ini tentu nervousnya lebih besar, tekanannya lebih besar, tapi kita berharap mereka bisa main normal, terutama para pemain muda tim Uber Indonesia yang akan bertanding. Ya, semoga apapun hasilnya kita akan mendoakan yang terbaik untuk tim Uber Indonesia. Begitu aja Mbak. Dan supportnya juga sangat dibutuhkan. Baik, Mbak Yuni, sahabat Anda akan juga menyemangati sepertinya. Mas Daryadi, silakan Mas Daryadi. Apa yang akan disampaikan oleh Mas Daryadi ke Mbak Yuni? Iya, memang penampilan Piala Uber kali ini di luar prediksi ya. Target awalnya kan semifinal. Oke. Artinya target itu sudah bisa dilewati dan mencapai final. Dan kita lihat memang faktor luck ini yang cukup tinggi mendampingi tim Uber kita. Ketika di penyisihan grup kita kan hanya berada di posisi runner up, kalah dari Jepang. Artinya sebagai runner up kita akan diundi menghadapi juara-juara grup. Pilihannya Cina, Korea, Jepang atau Thailand. Di antara 4 ini yang terlemah adalah Thailand. Dilalah lawan kita. Jadi ketika bertemu Thailand, yakin bahwa kita bisa ambil. Karena apa? Karena memang kekuatan Thailand dibandingkan Indonesia boleh dibilang masih bisa kita ambil. Makanya begitu Gregoria berhadapan dengan Intanon, memang rekornya 8-0. Kalah Grego. Tapi dalam penampilan kita lihat, Intanon itu dalam posisi grafik permainan yang menurun. Sementara Grego sedang naik. Begitu dia menang, mengalahkan Intanon, 3-0 kita bisa ambil. Karena partai berikutnya kita bisa ambil. Itu keberuntungan melawan Thailand. Masuk semifinal, ketemu Korea. Korea punya andalan yang namanya An Sayang. Dia hanya bisa main sampai perempat final. Begitu mau semifinal, cedera. Artinya, kartu as mereka sudah tidak ada. Luck kedua itu ya? Iya. Mereka juga tidak diperkuat oleh Kim Ga-eun.
tunggal kedua andalan mereka. Jadi di sektor tunggal saja 2 andalan mereka sudah tidak main. Sementara kalau di ganda sudah nggak bisa dikutak-atik, itu pasti akan diambil oleh Korea. Jadi 2 angka di ganda pasti diambil mereka, dan 3 di tunggal ini yang kita ambil, dan kita menang 3-2. Kita pun lolos ke final. Dan sekarang berhadapan dengan China, yang notabene adalah... Ada yang cedera nggak China? Enggak, gini saya bukan. Doanya Bukan, biar ada kansnya besar gitu loh Mas Daryadi gitu ya. ya. Memang boleh dibilang China ini the dream team ya. Waduh. Dikatakan demikian, 4 pemain tunggal putri mereka semua ada di area 10 besar. Chen Yufei, kemudian juga ada He Bingjiao, Han Yue, Wang Ji, mereka ada di 10 besar. Ganda putri mereka juga semuanya ada di 10 besar. Chen Qinchen Jiaifan, kemudian juga ada Li Shengsu dan juga Taning. Jadi nembusnya juga akan susah. Kita lihat. Tapi gimana kans kita lah paling tidak, walaupun nembusnya susah gitu ya, memang, di dream team. akhirnya pelatih pun coba meramu bagaimana nih caranya bisa menyolong angka. Dia coba diramu dengan Apri yang tadinya dipasangkan dengan Fadia. Kini dicoba dioplos. Jadi Apri tidak diturunkan, kali ini Fadia dipasangkan dengan Ripka. Ini pasangan lamanya sebetulnya. Mudah-mudahan di pertemuan pertama ini bisa nyolong dari Chen Qinchen Jiaifan. Walaupun memang ya harus diakui kansnya cukup berat. Di ganda kedua juga kita lihat bagaimana Lani yang biasa berpasangan dengan Ripka dipasangkan dengan Rahel. Ini kan bagian dari salah satu strategi yang dilakukan pelatih. Pokoknya gimana mudah-mudahan ada kejutan buat lawan, ketemu lawan baru. Sementara di tunggal, ya mudah-mudahan Grego bisa menjadi pembuka jalan. Chen Yufei memang sudah 9 kali mengalahkan dia. Tapi pernah juga 3 kali Grego mengalahkan dia, yang terakhir ketemu di Kumamoto di tahun lalu. Artinya Grego akan menjadi pembuka jalan. Mudah-mudahan Grego tampil tenang. Dia sudah mengalahkan Akane, mengalahkan Intan, dan mudah-mudahan Chen Yufei juga jadi korban ketiga dia di hari ini. Nih, saya berharap soulmate yang terbangun antara Mas Daryadi dengan Mbak Yuni ini, gitu ya, ibarat itu saling mendukung Mbak Yuni. Gimana Anda menanggapi pernyataan Mas Daryadi? Soulmate Anda ini loh, Mbak Yuni. Gimana? Iya, kalau namanya mau juara tuh memang ada faktor hokinya lah. Itu sudah menjadi bagian dari perjalanan sebuah tim untuk menjadi juara. Kalau dibilang memang tunggalnya tadi tidak turun, itu betul. Tapi memang sudah jalannya tim Uber Indonesia. Hanya saya berharap mereka bisa tampil all out, dan untuk Apri sebenarnya tidak diturunkan juga mungkin karena tidak dalam kondisi terbaiknya. Kita melihat ada sedikit cedera ya yang masih mengganggu Apri, oleh karena tidak diturunkan hari ini. Tapi dengan pasangannya dirubah, gado-gado gitu kan. Ini pasangan gado-gado namanya karena bukan pasangan sesungguhnya gitu ya. Mudah-mudahan akan ada perbedaan permainan dan bisa menampilkan yang terbaik. Ya itu aja harapannya sih sebenarnya. Amin. Terima kasih Mbak Yuni, selamat menjalankan aktivitas selanjutnya, sudah bergabung bersama kami. Kami ucapkan terima kasih Mbak Yuni. Kita langsung saja ya akan melihat bagaimana sebenarnya pendapat warga juga, bagaimana euforia yang disampaikan oleh warga lah sebagai support. Ada rekan kami Fatima Albar yang akan mengabarkan kepada Anda. Fatima. Ya, Sira, Rifana dan juga pemirsa, seperti kita ketahui bahwa tim bulu tangkis kita, putra maupun putri ini lolos ke final dalam ajang Thomas Uber Cup 2024. Dan ini memang sudah 26 tahun ya tim kita Thomas Uber ini bersamaan masuk ke final. Dan saya mau menanyakan pendapat masyarakat di perasaannya seperti apa. Halo Mas, dengan Mas siapa? Alif. Dengan Mas siapa? Aris. Mas, ini kan tim Thomas Uber kita masuk ke final bersamaan setelah 26 tahun. Ini perasaannya gimana? Perasaan saya alhamdulillah bangga sekali dengan tim Thomas dan Uber Indonesia. Setelah sekian lama bisa masuk final bareng. Iya, harapan saya hari ini bisa bermain bagus sehingga untuk kemenangan akan mengikuti aja. Merebut piala juara 1 ya? Siap, harapan kita yang terbaik aja. Nah, kalau Mas sendiri gimana nih Mas perasaannya? Dan kita nih final kan lawan Cina ya. Tanggapannya seperti apa? Dan di Cina juga ya. Oke, harapannya ya bisa memberikan perform yang terbaik lah buat tim dari Indonesia. Ya kalau bisa ya juara sih. Itu harapannya ya itu. Ada pemain favorit gak nih? Pemain favorit saya Jonathan Ginting. Ini kalau Jonathan Ginting lihat mau ngasih dukungan apa buat Jonathan Ginting? Mas Jonathan Ginting bermain dengan bagus, kemenangan tidak akan
usaha tidak akan mengkhianati hasil. Indonesia mendukung. Juara ya, juara. Indonesia. Juara. Luar biasa. Terima kasih Mas untuk waktunya dan harapannya juga kita menang. Nah kalau tadi kita udah wawancara Mas, pasti saya mau wawancara ibu-ibu bersama dengan pasukan keluarganya. Nah ini udah bersiap. Hai Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Alan. Ibu ini Thomas Uber Indonesia lolos ke final. Tanggal harapannya atau perasaannya seperti apa? Perasaannya tentu senang banget sebagai warga Indonesia. Semoga menang dan membawa harum nama bangsa Indonesia. Yeay Indonesia. Nah ini finalnya nih dua-duanya Thomas maupun Uber kita lawan China. Tanggapannya gimana nih Bu? Tanggapannya, wah ini memang musuh yang kuat ya, berat ya. Tapi yakin Indonesia pasti bisa. Ya, karena ini setelah 26 tahun ya kita ini semoga bisa memenangkan, merebut juara 1. Yeay. Semoga Thomas dan Uber bisa bersanding pulang ke Indonesia. Indonesia. Nah Bu nih kalau misalnya timnas kita lihat, timnas Indonesia bulu tangkis lihat ini harapannya atau mau nyampein apa ke mereka Bu? Ya kita doakan buat semua pemain Thomas dan Uber, semoga fisik mereka kuat untuk melawan musuh yang berat ini dan tetap semangat, jangan kendor, ayo tetap semangat. Tambahan diri Bu. Tambahannya ya semoga Indonesia menang ya dan pulang membawa piala Thomas dan Uber ya dong, karena kita juga pemain badminton. Nah kalau ini untuk anak-anak Gen Z nih, favoritnya siapa atletnya? Jonathan kayak. Ginting. Harapannya buat mereka apa nih hari ini? Semoga menang. Iya, semoga menang. Nonton ya nanti finalnya nonton ya? Iya dong, pasti dong. Nonton, yeay. Terima kasih untuk waktunya. Ya itu ya pemirsa keseruan kita wawancara masyarakat di Bundaran HI bahwa memang mereka semua ini berharap bahwa tim bulu tangkis kita putra maupun putri dapat membawa pulang medali juara 1 untuk ajang Thomas dan Uber Cup. Sementara itu Arifah Dilsira kembali ke studio. Baik, terima kasih Fatima Albar. Luar biasa nih. Ibu-ibunya luar Narasumbernya di arena Car Free Day ya. Hari bebas kendaraan bermotor di kawasan Bundaran HI. Tapi pas banget loh, pada suka bulu tangkis loh, pada main juga loh. Nah ini dia nih, didengarkan oleh Mas Daryadi dan juga Mas Bambang. Ya, harapan Indonesia tuh menang. Jadi catatannya harus tetap ini. Usai jeda kita akan lanjutkan diskusi kita. Tetaplah bersama kami. Oke. Aduh, oke ya, ini kita lanjutkan lagi nih di Apa Kabar Indonesia. Pokoknya pada saat break ini banyak insight lah dari Mas Daryadi. Tapi pada saat on air coba tes nih mungkin Mas Daryadi, Mas Bambang nih. Ya? Iya kan? Mas, bicara soal permainan rangkap dengan permainan individu misalnya begitu ya. Ini kan Indonesia kan menerapkan sistem permainan yang fokus kepada masing-masing gitu ya. Tunggal ya tunggal, ganda dan ganda campuran juga ini semua fokus begitu. Catatannya apa kalau misalnya kalau kita melihat negara-negara lain yang masih menerapkan mix ya atau campur seperti itu? Iya, memang di tahun 90-an zaman Mas Bambang masih main ya, itu main di tunggal, main di ganda. Itu biasa gitu. Habis main di tunggal putra. Paling energi ya paling. Iya, main di ganda. Pastinya akan membutuhkan energi yang besar. Kalau di sekarang ini eranya berbeda. Memang ada beberapa negara yang masih pemainnya bermain rangkap tapi tidak ditunggal menjadi ganda. Jadi biasanya tunggal ya. Ada juga yang bermain tunggal dan ganda itu di Perancis. Popov bersaudara, ini adik kakak. Habis dia main di tunggal, main ganda putra. Kemudian ada karena dia bersaudara itu ya. Iya, dia bersaudara. Sampai di rumah juga masih latihan. Terus-terusan dibahas. Di Korea juga ada, kita ketahui namanya Se Seung Jae. Dia main juga di ganda putra bersama Kang Min Hyuk. Dan ini dahsyat dia. Boleh dibilang dia main di ganda putra, ganda campuran. Dan dia bisa tembus sampai ke final. Pasti energinya harus double. Kenapa? Kalau orang lain main mungkin dari babak awal sampai final hanya 5 kali, artinya di 2 kali. Double. Dan itu bisa sampai final. Ini saya kira memang butuh energi yang luar biasa. Dan itu sudah diperlihatkan oleh Se Seung Jae dengan beberapa gelar yang dia dapat. Oke. Iya. Nah kalau dari pengalaman Mas Bambang sendiri ya, artinya kalau misalnya kita kan ngelihatnya juga fisik kan sangat-sangat diperhitungkan gitu ya, stamina. Tapi teknik juga bagaimana tuh kondisi antara fisik dengan
Mengkombinasikan dua. tekniknya gitu, strateginya. Kalau untuk main merangkap ya, terutama kayak model sekarang ini, paling yang bisa merangkap itu dari ganda campuran ke ganda putra atau ganda putri ke ganda campuran, seperti itu. Nah, itu memang memerlukan secara fisik memang harus luar biasa. Apalagi kalau zaman sekarang ini, hampir permainan tuh hampir semuanya alot-alot semuanya. Secara kualitas. Jadi fisiknya akan lebih lagi ya karena benar, alot itu ya. Ya. Nah, karena persaingan bulu tangkis sekarang ini jauh dibandingin zaman dulu lah. Masa zaman Lim Siking, Rudi Hartono. Nah, sekarang ini benar-benar negara yang bukan bulu tangkis pun sekarang udah punya prestasi di bulu tangkis. Seperti ya Spanyol. Di Spanyol kita kan juga nggak nyangka ternyata di sana sekarang ada sekarang ada Marin ya. Ya, tapi paling nggak sekarang ini harus kita waspadai semuanya. Walaupun dia bukan negara bulu tangkis ya kita harus waspada untuk itu. Oke, seperti yang tadi disampaikan Mas Daryadi, Mas Bambang juga menyimak tadi Mbak Yuni mengatakan istilahnya gado-gado Mas Daryadi tadi ya begitu ya. Ini pola seperti ini bisa nggak untuk menghadapi Cina yang notabene mereka juga sudah punya prestasi. Artinya begini, kalau saya sih berpikir ya kalau misalnya memang gado-gado ini kan butuh waktu gitu. Butuh waktu agar dia mungkin bisa ngeblend atau mungkin mereka gitu ya. Itu loh Mas Bambang. Kalau yang tadi dibilang Mas Haryadi secara realistis memang kalau lawannya ya nggak terlalu bagus masih oke. Masalahnya Cina Mas. Nah, itu masalahnya itu karena kan sekarang Cina lagi gandanya susah sekali untuk ditembus. Sebenarnya Apriani sama Fadia pun ya susah gitu loh. Lawan Cina ini susah. Nah, sekarang kondisi Apriani kan tidak memungkinkan untuk diturunkan. Nah, otomatis Ripka yang pasangan lamanya untuk mengisi itu. Tapi memang teknik permainan Cina tuh sangat-sangat lekat begitu ya. Sulit untuk ditembus, sulit untuk dibaca, sulit untuk diprediksi gitu. Apa bagaimana sih? Terutama memang dari dulu memang ganda-ganda putri Cina itu luar biasa, Mbak. Memang luar biasa di ganda putri. Memang dia punya apa ya, serangannya dia bagus, punya individu defense-nya juga dia bagus. Chemistry-nya juga dapat gitu ya kalau yang untuk ganda sebenarnya untuk kalau ganda putri lawannya memang sebenarnya Jepang atau Korea. Itu kalau Cina lawannya itu sebenarnya. Ya kita waktu itu kalau kita masih ada Grace Apriani ya mungkin kita masih optimis. Ya, kalau gitu. Nah, sekarang kan kondisinya tidak memungkinkan. Nih kita hati-hati milih diksi nih. takut itu loh ya kan? Oke, ini Mas Daryadi deh. Mas Daryadi sekali lagi Mas kalau berkaca ke hitung-hitungan data ataupun kertas gitu ya. Ya realistis tadi ya Mas Daryadi katakan. Tapi saya membayangkan begini, boleh nggak Mas nih saya beda sih memang ya. Kan ini kan timnas gitu ya. Kalau ini kan memang kan di lapangan individual gitu kan. Ketika timnas kita tidak diperkuat oleh Rafael Struijk misalnya gitu. Nah, itu memang goyang itu pola permainan. Betul. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya nanti kan ada Gregoria ya kan. Ini bisa nggak menjadi seorang Rafael Struijk juga, artinya ketika dia menorehkan permainan yang baik akan membuat sihir yang baik juga, gitu loh. Betul. Memang harapannya memang seperti itu. Bedanya dengan yang katakan sepak bola 11 lawan 11. Sementara kalau di badminton 5 lawan 5, tapi tampil di lapangan 1 lawan 1 atau 2 lawan 2. Inilah perlunya strategi dari pelatih ketika siapa yang akan dilawan, siapa yang akan kita lawankan, kan begitu. Jadi ketika di sana turunkan Chen Yufei, maka andalan kita adalah Grego yang akan dihadapkan. Jadi hitung-hitungannya peringkat tertinggi lawan peringkat tertinggi. Dan inilah yang coba dilakukan. Grego memang menjadi harapan kita buat pembuka, menjadi booster ya buat rekan-rekan yang lain. Karena dari 5 nomor ini yang boleh dibilang memiliki peluang tinggi untuk bisa mencuri poin ada di Grego. Ada di Grego. Kelebihan Grego apa? Ya, Grego saya cermati dia sejak menjadi juara dunia junior di tahun 2017. Memang dia butuh waktu sekitar 7 tahun bisa tembus di area 10 besar dunia. Dan Grego yang sekarang ini bukan lagi yang saya lihat Grego di tahun 2000, katakanlah di awal-awal kemarin 3-4 tahun lalu, di mana dia sering jadi bulan-bulanan ketika ketemu Chen Yufei, ketemu Akane, ketemu Marin, ketemu Intanon, ketemu Nozomi. Sekarang semua sudah boleh dibilang dikalahkan. Tinggal 2 pemain yang belum dia kalahkan.
Ansayang 6 kali ketemu belum menang, lawan Tai Tzu Ying 9 kali belum menang. Intanon 8 kali dan akhirnya pecah telur kemarin. Jadi saya kira memang fase permainan Grego saat ini memang sedang naik. Ini yang kita harapkan dia semakin meningkat lagi dan klimaksnya nanti di Olimpiade harapan kita. Oke, Mas Daryadi, kalau misalnya kita melihat ya, paling tidak evaluasi lah dari secara keseluruhan untuk Uber sendiri gitu ya, untuk menghadapi Cina ini yang seperti apa? Ya, Piala Uber ini saya kira memang harus kita berpikir realistis ya, dan harapannya bagaimana target di semifinal sudah bisa kita lewati. Artinya ketika masuk di fase final, harapannya anak-anak bisa main nothing tulus, ya, artinya tanpa beban. Karena yang dihadapi ini bukanlah tim sembarangan, ini adalah tim komplit yang memang punya target. Dan mereka tidak pernah gagal ketika menjadi tuan rumah di ajang, terutama Uber ya, 2002, 2012, 2016, dan ini 2024 mereka jadi tuan rumah lagi. Pastinya mereka punya keinginan untuk tetap menjadi juara di kandang sendiri. Thomas kita mungkin bisa agak berlega, betul. Tapi Thomas Uber yang perjuangan yang harus lebih keras lagi. Terakhir Mas Bambang. Lebih fokus lagi kalau saya. Lebih fokus lagi, intinya itu aja kalau saya. Kalau Thomas ya. Kalau Thomas ya jangan meremehkan musuhnya. Nggak boleh. Walaupun gitu kita ya, walaupun kita di atas ya jangan meremehkan musuhnya. Baik. Terima kasih Mas Bambang. Mas Bambang, terima kasih. Terima kasih. Kita sama-sama nanti akan menyaksikan ya, Vi ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan menang ya.